Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rosa Febri Nurusman, NPM 1813031048. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rancangan penelitian yang saya buat. Nah, yang pertama ada judul penelitian. Nah, di sini saya mengambil judul pengaruh pembelajaran daring dan kegiatan berorganisasi online terhadap kemampuan manajemen waktu mahasiswa pendidikan ekonomi Unila. Nah, yang menjadi latar belakang saya mengambil judul ini adalah dikarenakan setelah pandemi COVID, semua kegiatan dan aktivitas berubah alih menjadi kegiatan online. Tak begitu pun dengan pembelajaran daring, juga kegiatan online. Dengan mudahnya akses dimanapun dan kapanpun, maka pembelajaran online dan kegiatan online dapat terjadi dalam satu waktu. Nah, hal inilah yang menyebabkan saya mengambil judul ini. Nah, yang ketiga ada rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini saya menyimpulkan ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu adakah pengaruh yang parsial antara pembelajaran daring dengan kemampuan memanajemen waktu mahasiswa pendidikan ekonomi. Yang kedua adalah adakah pengaruh yang parsial antara kegiatan berorganisasi secara online terhadap kemampuan memanajemen mahasiswa pendidikan ekonomi. Yang ketiga adalah adakah pengaruh parsial antara pembelajaran daring dan kegiatan berorganisasi secara online dengan kemampuan memanajemen mahasiswa pendidikan ekonomi. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan yang telah saya buat, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui adakah pengaruh parsial antara pembelajaran daring dengan kemampuan memanajemen waktu mahasiswa pendidikan ekonomi Unila. Yang kedua adalah untuk mengetahui adakah pengaruh yang parsial antara kegiatan berorganisasi secara online terhadap kemampuan memanajemen mahasiswa pendidikan ekonomi Unila. Nah, yang ketiga adalah untuk mengetahui adakah pengaruh parsial pembelajaran daring dan kegiatan berorganisasi secara online terhadap kemampuan memanajemen waktu mahasiswa pendidikan ekonomi Unila. Setelah itu adalah manfaat penelitian. Nah, di sini manfaat penelitian ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis sendiri di sini yang pertama adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan terkait pengaruh pembelajaran daring dan kegiatan berorganisasi online terhadap kemampuan memanajemen waktu. Yang kedua adalah hasil penelitian dapat dijadikan sumber referensi bagi pengembangan penelitian berikutnya. Nah, manfaat praktisnya bagi peneliti adalah sebagai wahana menambah wawasan dalam pengalaman terkait kemampuan manajemen waktu yang baik di lingkup mahasiswa. Yang kedua adalah bagi universitas. Hasil penelitian ini dapat menambah pustaka sebagai literatur bagi penelitian yang relevan. Nah, yang ketiga bagi yang diteliti. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kemampuan memanajemen waktu yang baik di tengah pembelajaran daring dan berorganisasi secara online. Nah, yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka, yang pertama adalah hakikat pembelajaran daring. Metode pembelajaran daring yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system atau LMS seperti menggunakan Zoom, Google Meet, Google Drive, dan sebagainya itu dirumuskan oleh Hasibun Sinarmata dan Sudirman 2019. Lalu ada hakikat organisasi. Menurut Toha yang dikutip oleh Silahi dalam bukunya Studi tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi, mengemukakan bahwa organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang menunjukkan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah terkait manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan
suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan segala bentuk upaya dan tindakan seorang individu yang dilakukan secara terencana agar individu tersebut dapat memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Atkinson 1991 dalam Gaudentius Gasin. Nah, selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi sendiri adalah suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang diamati atau diteliti, menurut Supardi. Nah, pada penelitian ini, populasinya adalah mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung yang berjumlah 300 mahasiswa. Nah, sampel sendiri merupakan bagian dari populasi yang dijadikan subjek penelitian sebagai wakil dan para anggota populasi, menurut Supardi pada tahun 1993. Nah, untuk menghitung sampel sendiri menggunakan rumus Lovin, di mana dalam tujuannya keterangannya yaitu N kecil dilambangkan sebagai jumlah responden, N kapital dilambangkan sebagai jumlah populasi, E kecil dilambangkan sebagai error tolerance atau tingkat kesalahan sampel yang ditoleransi. Dalam rumus Lovin ada ketentuan sebagai berikut. Nilai E 0,1 10% untuk populasi yang berjumlah besar dan nilai E 0,2 atau 20% untuk populasi yang berjumlah kecil. Pada penelitian ini karena jumlah populasinya berjumlahkan kecil, maka kita menggunakan nilai E yang 0,2 atau 20%. Sehingga besaran sampel dapat dihitung 300 per 1 ditambah 300 dikali 0,2 dikali kuadrat atau ditemukan 23 sampel yang diperlukan untuk menghitung 300 populasi mahasiswa. Nah, selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian sendiri ada dua jenis, yaitu variabel bebas independen dan variabel terikat dependen. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan timbulnya variabel terikat. Pada penelitian ini, variabel bebas adalah yang pertama adalah pembelajaran daring dan variabel bebas yang kedua adalah kegiatan berorganisasi online. Nah, variabel terikatnya atau variabel yang dipengaruhi pada penelitian ini adalah kemampuan memanajemen waktu. Nah, sekian dari presentasi penelitian rancangan penelitian saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.